Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini. Dan semoga kalian semua tetap sehat walafiat dan senantiasa bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, insya Allah di video kali ini kita akan membicarakan masalah sholat berjamaah dan hukum-hukum yang terkait dengan sholat berjamaah. Insya Allah kita mulai dari video ini. Dan untuk selanjutnya insya Allah tunggu saja video-video yang selanjutnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Menurut Imam Nawawi, sholat berjamaah itu fardu kifayah. Tapi menurut Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, sholat berjamaah itu sunnah muakkad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana definisi dari fardu kifayah, yaitu apabila ada yang mengerjakan sebagian maka gugur dosa dari yang lainnya. Jadi kalau di kampung itu umpama ada 100 orang laki-laki umpama yang mengerjakan cuman 50 di setiap waktu umpama, maka gugur dosa karena tidak melaksanakan sholat berjamaah bagi orang yang 50. Itu fardu kifayah. Akan tetapi jika satu waktu saja tidak ada yang berjamaah, maka itu berdosa semua ahli kampung itu. Jadi yang 100 tadi semuanya berdosa kalau satu waktu sholat saja tidak berjamaah. Umpama duhur tidak ada yang berjamaah, maka berdosa semuanya. Itu fardu kifayah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang masalah sholat berjamaah ini padahal sebetulnya ini tidak sulit, juga tidak merugikan. Bahkan bagi orang yang suka melaksanakan sholat yang 5 waktu dengan berjamaah, maka akan diberikan kemudahan-kemudahan. Di antaranya pintu rezekinya akan dimudahkan, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalan mencari rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Akan tetapi untuk melaksanakannya sangat berat. Masih banyak di antara saudara-saudara kita yang enggan melaksanakan sholat berjamaah, memilih sholatnya di rumah. Padahal dengan masjid itu dekat, tapi tetap masih berat untuk melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah, untuk melakukan sholat berjamaah. Hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa akan datang suatu zaman, di zaman itu masjid pada megah, di mana-mana masjid megah. Akan tetapi masjid itu megah tetapi tidak ada yang berzikir kepada Allah. Jadi di antaranya tidak dipakai untuk sholat berjamaah. Nggak tahu zaman ini apakah sudah sampai apa yang disabdakan Rasul atau belum. Ini Tapi yang nyata sepertinya zaman itu sudah terjadi
di zaman sekarang ini. Sudah datang di zaman sekarang ini. Memang masjid di mana-mana pada megah masjid. Jangankan di kota, di kampung-kampung juga sudah pada megah masjid. Akan tetapi untuk mengisi dipakai sekedar sholat berjamaah juga ada atau banyak masjid yang tidak ada atau tidak mendirikan sholat berjamaah di masjid itu. Naudzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal telah diketahui bahwa keutamaan atau fadilah dari sholat berjamaah itu sebagaimana disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah." Bahwa sholat berjamaah itu lebih unggul, lebih utama daripada sholat sendiri, sholat munfarid dengan 27 tingkatan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan wasilah video saya ini kita semua bisa semakin semangat, atau yang belum mau melaksanakan sholat berjamaah supaya mau melaksanakan sholat berjamaah mudah-mudahan, dan yang sudah biasa semoga istiqomah selamanya untuk melaksanakan sholat berjamaah yang 5 waktu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu di sini ada pertanyaan, bagaimana bagi laki-laki berjamaah di rumah? Berjamaah di rumah atau di masjid, tapi ia melaksanakan sholat di masjid tapi munfarid, sholat sendiri. Umpamanya ada suatu masjid di setiap waktu atau di waktu-waktu umpamanya antara duhur atau asar tidak ada yang berjamaah. Nah, seorang laki-laki itu umpama waktu duhur tidak berangkat berjamaah, tidak berangkat melaksanakan sholat di masjid, karena di masjid sudah tahu tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka dia melaksanakan sholat di rumah. Namun di rumah sholatnya bisa berjamaah dengan keluarga. Maka ini hukumnya lebih utama melaksanakan sholat berjamaah di rumah daripada sholat di masjid, sedangkan dilaksanakan dengan munfarid. Itu lebih utama melaksanakan sholat di rumah berjamaah beserta keluarga. Kalau memang berangkat ke masjid, paling melaksanakan sholatnya munfarid sendirian, karena sudah biasa di masjid itu tidak ada orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di gambaran seperti itu lebih utama sholat di rumah dengan berjamaah daripada berangkat ke masjid, sementara di masjid tidak ada sholat berjamaah. Lalu bagaimana kalau gambarannya seperti ini? Di masjid ada atau mendirikan sholat berjamaah, di masjid juga suka berjamaah, akan tetapi jamaahnya sangat sedikit. Jamaahnya sangat sedikit, umpama cuman ada 2-3 orang.
Sementara di rumah, kalau melaksanakan sholat berjamaah di rumah, umpamanya sampai 7 orang. Nah, di sini apakah utama mana melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan jemaah yang sedikit dibanding dengan sholat berjamaah di rumah dengan jamaah yang lumayan banyak, ada 7 orang umpamanya? Maka di gambaran seperti ini tetap yang utama, yang lebih utama itu adalah melaksanakan sholat berjamaah di masjid walaupun jamaahnya cuma 3 orang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan di video kali ini dicukupkan sekian saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita lanjut di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.